Orang zaman dulu itu paling takut kepada raja ya. Jadi kalau Sabda Pandito Ratu itu sudah tidak bisa dibantah. Siangnya kalau sudah melanggar tah atau perintah raja tersebut akan dihukum seperti itu. Jadi orang-orang walaupun kerajaan Majapahit itu sudah runtuh atau kerajaan Demak Islam itu sudah dikuasai oleh orang-orang Islam, akhirnya orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu masih menganggap siapapun yang menjadi pimpinan di sebuah kerajaan itu masih dianggap punya Sabda Pandito Ratu, karena ratu yang ada di Pulau Jawa dianggap oleh warga Jawa, orang-orang Jawa zaman dulu adalah titisan dewa tersebut. Salam budaya rahayu-rahayu untuk kita semua. Semoga kita semua selalu bahagia. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang agama Hindu yang ada di Pulau Jawa, khususnya di daerah wilayah Jawa Timur. Zaman dulu di era kerajaan Majapahit itu mayoritas penduduknya di Pulau Jawa itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Agama Hindu hilang dalam beberapa dekade di tanah Jawa seperti itu. Jadi hilangnya itu tidak hanya karena mereka kehilangan kepercayaan karena tunduk kepada para pemerintah yang ada di saat itu, contohnya seperti Demak Islam ya. Jadi pengaruhnya Demak Islam itu berdampak pada keyakinan-keyakinan pada orang yang ada di Pulau Jawa, dan yang sebagian meninggalkan Pulau Jawa dan sebagian lagi ikut keyakinan agama Islam karena pengaruh besar Demak tersebut ya. Sebagian besar lagi menyebar ke beberapa pulau yang ada di sekitar Pulau Jawa, contohnya seperti Bali dan juga Lombok dan Kalimantan dan Sumatera dan Madura seperti itu ya. Jadi yang sebagian lagi itu mengikuti jejak para tokoh-tokoh ya, karena pengaruhnya besar. Kerajaan Demak Islam itu luar biasa di zaman itu. Orang-orang Jawa dulu itu punya keyakinan bahwa apa yang dikatakan raja itu harus dituruti, seperti Sabda Pandito Ratu. Jadi apa titah raja, apa yang dikatakan raja itu harus dilaksanakan seperti itu. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit itu, kerajaan Demak Islam itu menjadi jaya ya. Seperti itu sudah Pulau Jawa itu ibaratnya separuhnya sudah dikuasai oleh Demak Islam. Ketika runtuhnya kerajaan Majapahit itu, ada salah satu tokoh yang menjadi pendiri Kabupaten Ponorogo yang kita sebut Prabu Bathara Katong atau Eyang Katong. Itu salah satu tokoh yang mengislamkan orang di Kabupaten Ponorogo. Jadi di era Majapahit, Kabupaten Ponorogo itu juga masih para penduduknya itu masih beragama Hindu dan Buddha ya. Raden Bathara Katong itu putra Raja Brawijaya V itu diutus untuk pergi ke daerah Wengker. Daerah Wengker itu yang sekarang kita sebut Kabupaten Ponorogo yang ada di Jawa Timur itu, yang dulunya wilayah daerah namanya Wengker ya. Raden Patah itu kemudian mengutus Bathara Katong untuk pergi ke Ponorogo ya, karena Bathara Katong itu sudah menjadi bawahan Kasultanan Demak atau kerajaan Demak tersebut ya. Jadi harus menurut titah Paduka ya, jadi harus menurut karena sudah tunduk seperti itu. Apa yang dititahkan seorang raja harus dituruti. Jadi kedatangan Raden Bathara Katong itu ke Ponorogo, warga penduduk lokal yang ada di daerah Wengker tersebut pada zaman dahulu itu masih penganut agama Hindu dan Buddha. Jadi di situ tidak mudah ya untuk mengislamkan orang-orang di Wengker tersebut. Pada zaman dahulu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan ya, karena kepercayaan orang Wengker tersebut
punya keyakinan tersebut tidak mudah untuk diajak untuk masuk Islam. Raden Bathara Katong itu mendapat petunjuk dari temannya bahwa dia harus mendekati Ki Ageng Kutu, Ki Suryo Ngalam tersebut yang berada di, kalau sekarang itu berada makamnya berada di Desa Kutu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Jadi Raden Bathara Katong itu disarankan oleh sahabatnya untuk mendekati Ki Ageng Kutu atau membaur dengan masyarakat wilayah Wengker tersebut ya, atau wilayah masyarakat Ponorogo pada zaman dahulu untuk mengetahui titik lemah ya, karena Ki Ageng Kutu atau Ki Suryo Ngalam itu adalah salah satu warok yang terkenal saat sakti mandraguna di masanya seperti itu. Jadi kalau bertarung secara langsung Raden Bathara Katong itu akan kalah telak dengan Ki Ageng Kutu seperti itu. Dan kemudian menurut cerita yang beredar dan juga dari cerita Babat Ponorogo, dan saya padukan dengan cerita rakyat, cerita lisan turun temurun ya. Dan Raden Bathara Katong mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Putri Niken Gandhini. Karena parasnya yang cantik, akhirnya Raden Bathara Katong itu jatuh cinta kepada putri sang warok tersebut ya. Itu mungkin jatuh cinta beneran atau cuma sekedar untuk mengetahui titik lemah Ki Ageng Kutu tersebut ya. Raden Bathara Katong itu tanya kepada Niken Gandhini untuk mengetahui senjata apa aja atau kesaktian apa aja yang dimiliki ayahnya atau bapaknya tersebut. Kemudian Niken Gandhini karena polosnya gadis tersebut itu mengambil 2 senjata kepunyaan bapaknya diserahkan ke Raden Bathara Katong ya. Setelah dua benda pusaka tersebut dikasihkan ke Raden Bathara Katong, langsung otomatis Raden Bathara Katong langsung lompat lari meninggalkan Niken Gandhini ya. Kemudian setelah Niken Gandhini mengetahui Raden Bathara Katong lari membawa pusaka itu, teriak-teriak memanggil. Setelah mengetahui kalau pusakanya itu dibawa lari oleh calon menantunya tersebut, Ki Ageng Kutu itu kemudian mengejar ke daerah wilayah tempat di mana Raden Bathara Katong mendirikan atau membuat padepokan ya di daerah Ponorogo tersebut ya. Dan di sana sudah dijebak lah, ceritanya itu sudah dijebak atau sudah dikeroyok. Nah, akhirnya singkat cerita, Ki Ageng Kutu atau salah satu tokoh warok di Ponorogo tersebut itu akhirnya meninggal dunia karena dikeroyok, karena benda pusaka yang dimiliki itu sudah dipegang oleh Raden Bathara Katong tersebut. Setelah itu, setelah gugurnya Ki Ageng Kutu, akhirnya Raden Bathara Katong itu sudah bebas ya, sudah bebas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Wengker tersebut karena sudah tidak ada yang menghalang-halangi. Jadi Ki Ageng Kutu bersama warga yang ada di Wengker itu masih mempertahankan keyakinan budaya agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal yang ada di Ponorogo tersebut. Jadi setelah meninggalnya Ki Ageng Kutu itu, Raden Bathara Katong itu karena mendapat perintah dari Raden Patah untuk mengislamkan daerah Wengker, mau tidak mau ya harus dituruti dengan berbagai cara yang seperti itu ya, menundukkan Ki Ageng Kutu dengan cara yang sedemikian rupa ya. Kemudian akhirnya setelah Ki Ageng Kutu tidak ada, sudah tidak ada yang menghalangi, cuman beberapa orang yang menghalangi, sudah tidak jadi pengaruh lah ibaratnya seperti itu. Akhirnya lambat laun otomatis orang yang ada di Wengker tersebut lambat laun sedikit demi sedikit dan sampai sekarang ya itu penganut agama Islam ya. Karena jadi orang yang masuk ke agama Islam ceritanya zaman dulu itu karena mengikuti pemimpin atau mengikuti titah raja tersebut ya. Jadi banyak sekali yang berdebat ya, itu karena mereka pada zaman dulu
tidak ada yang memaksa dan ikut secara kesadaran diri sendiri. Tidak demikian, tidak seperti itu kalau zaman dulu. Menurut cerita dari lisan-lisan turun-temurun, dan Raden Bathara Katong itu menjadi bupati pertama di Kabupaten Ponorogo ya. Yang dulunya namanya Wengker dirubah menjadi Kabupaten Ponorogo sampai sekarang. Jadi kalau di Pulau Jawa dan juga Wengker yang sekarang menjadi Ponorogo, yang dulunya penganut agama Hindu dan Buddha, yang pasti akan ada beberapa candi-candi besar yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan sampai sekarang cuma menemukan beberapa situs kecil seperti itu ya, seperti situs Prabu Boko yang ada di daerah Kecamatan Sambit, dan juga situs petilasan Prabu Erlangga yang ada di Desa Pengukir Sampung Ponorogo, dan juga ada situs-situs lainnya. Yang saya maksud itu adalah sebuah bekas pura orang-orang zaman di era Kerajaan Majapahit yang ada di Kabupaten Wengker di Kabupaten Ponorogo itu kemana, ataukah dihancurkan oleh orang-orang dulu, ataukah tertimbun karena letusan gunung. Kalau tertimbun letusan gunung karena di daerah Ponorogo itu jauh dari pegunungan berapi seperti itu. Jadi kemungkinan besar menurut saya sendiri mungkin ya dirobohkan seperti itu. Dulu juga banyak sekali candi-candi yang besar, tapi sekarang sudah tidak ada. Masuknya agama Islam ke Pulau Jawa itu bukan hanya karena masyarakat Jawa itu meninggalkan agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan lokal seperti itu, tidak semata-mata karena naluri ikhlas langsung masuk seperti itu. Karena orang-orang zaman dulu itu paling takut kepada raja ya. Jadi kalau Sabda Pandito Ratu itu sudah tidak bisa dibantah. Siapapun juga, walaupun itu panglima perangnya, kalau sudah melanggar atau perintah raja tersebut akan dihukum seperti itu. Jadi orang-orang, walaupun kerajaan Majapahit itu sudah runtuh, jadi dan berdirinya kerajaan Demak atau kerajaan Demak Islam itu sudah dikuasai oleh orang-orang Islam, akhirnya orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu masih menganggap siapapun yang menjadi pimpinan di sebuah kerajaan itu masih dianggap punya Sabda Pandito Ratu, karena ratu yang ada di Pulau Jawa dianggap oleh warga Jawa, orang-orang Jawa zaman dulu adalah titisan dewa tersebut, makanya tidak berani melawan perintah yang namanya disebut raja tersebut ya. Ini dari lisan turun-temurun dan berbagai sumber yang ada di buku Babat Ponorogo. Jadi saya mengambil sedikit-sedikit dari berbagai sumber yang ada seperti itu. Jadi setiap kisah-kisah yang zaman dulu itu akan menimbulkan perdebatan atau pro kontra, akan saling mengeklaim ini tidak ini, itu tidak itu. Seperti itu sudah menjadi hal biasa. Jadi buat generasi-generasi muda, kalau bisa itu jangan sampai kita itu lupa yang namanya akan sejarah bangsa kita Nusantara. Jangan sampai kita putus dengan budaya Nusantara yang adiluhung. Jadi kita itu harus mempertahankan budaya kita yang adiluhung seperti itu, karena budaya Nusantara yang adiluhung itu tidak dimiliki oleh negara lain. Kerajaan Majapahit itu berada di daerah Trowulan Mojokerto ya, tapi penganut agama Hindu yang tersisa sampai sekarang itu jauh lebih sedikit, dan paling banyak itu di daerah Banyuwangi ya. Jadi penganut agama Hindu yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Jawa Timur itu paling banyak di daerah Banyuwangi. Jadi agama-agama Hindu yang sekarang ini juga sudah mulai bangkit ya, tanpa ada paksaan, karena mereka dengan kesadarannya sendiri seperti itu, mulai di daerah Banyuwangi, di daerah Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Kediri, seperti itu sekarang ini sudah mulai bangkit ya. Yang bangkit itu tidak hanya agama Hindu, juga agama Kapitayan, agama orang Jawa, Pulau Jawa itu juga sudah bangkit.
Dan untuk kepercayaan agama Kapicayan buat orang-orang di Pulau Jawa itu sudah bisa mencantumkan di kolom KTP karena sudah diakui oleh pemerintah. Akhir-akhir ini di Pulau Jawa itu, di daerah Kediri dan daerah lain-lainnya itu, penganut agama Hindu yang dulu mereka tinggalkan sudah ratusan tahun, ditinggalkan oleh keturunan-keturunan terah-terahnya rakyat Jawa itu, kemudian sekarang ini sudah kembali lagi ya, seperti itu. Jadi Pulau Jawa itu juga mungkin sebagian besar akan menjadi penganut agama Hindu dan juga agama Kapitayan. Sebenarnya penganut agama Hindu yang ada di Pulau Jawa itu yang tidak hanya terdaftar di dalam kolom KTP, yang tidak terdaftar di kolom KTP sebenarnya masih banyak banget ya. Karena apa mereka tidak mencantumkan di kolom KTP ya? Karena urusannya mereka sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi orang penganut Hindu Jawa seperti itu sebenarnya masih banyak banget yang ada di Pulau Jawa. Boleh percaya atau boleh tidak, itu monggo kerso ya. Jadi saya melakukan penelusuran itu sudah lama banget. Jadi kini bahwa seperti itu salah satu bentuk kebangkitan Nusantara atau kebangkitan budaya leluhur kita atau kepercayaan leluhur kita yang dulu sudah ditinggalkan sampai ratusan tahun seperti itu sudah mulai bangkit di Pulau Jawa. Leluhur orang Jawa dulu itu memang kepercayaannya ya kepercayaan lokal dan juga agama Hindu dan Buddha sejak zaman dulu, sejak di era-era kerajaan megah-megahnya kerajaan Singosari yang sampai sekarang itu banyak dilupakan orang. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu lebih mengenal kerajaan Majapahit daripada kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari itu punya peradaban yang luar biasa. Singosari itu menguasai maritim, menguasai lautan di Asia. Jadi kerajaan Singosari itu kerajaan bukan kerajaan kaleng-kaleng ya. Jadi generasi-generasi muda itu banyak sekali ketika saya tanya mengenai tentang kerajaan Singosari, anak-anak muda generasi kita itu geleng-geleng kepala tidak tahu seperti itu. Dan mereka taunya kerajaan Majapahit ketika nonton tutur tinular yang ada di televisi seperti itu ya. Jadi kita sebagai generasi muda itu jangan sampai kita lupa atau kalau bisa mempelajari sejarah-sejarah bangsa yang ada supaya kita itu tidak buta dengan sejarah seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan cerita ini. Mohon maaf, setiap orang itu punya perbedaan ya. Jadi berbeda-beda kita tetap satu. Terima kasih, salam budaya.